Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ibu-ibu jamaah kajian rahimani wa rahimakumullah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya yang tidak terhingga, sehingga pada kesempatan sore kali ini kita bisa kembali bertemu di dalam majelis yang mulia ini untuk melanjutkan kajian kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam belajar, dalam menuntut ilmu, dalam mencari ilmu agama, dan semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma, amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Ibu-ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Insyaallah pada kesempatan sore kali ini kita akan membahas tentang al-adabu ma'al jiran, yaitu adab bertetangga. Adab bertetangga. Tentunya kita hidup tidak lepas dari tetangga. Kita pasti punya tetangga yang kiri, yang kanan, depan, belakang, yang dekat, yang jauh. Kalau nggak mau punya tetangga, ya hidupnya di hutan, dan nanti tetangganya sama bangsa binatang. Kalau kita sebagai manusia, manusia sosial, itu tidak lepas dari tetangga. Nah, dan setiap hari tentunya kita bergaul dengan tetangga-tetangga kita. Kita bermuamalah dengan tetangga-tetangga kita. Nah, maka perlu diperhatikan ketika kita berhubungan, bergaul, bermuamalah dengan tetangga-tetangga kita, ada beberapa adab yang perlu kita jaga. Ada beberapa adab yang harus kita jaga yang telah diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa saja adab dalam bertetangga? Yang pertama yaitu adamu ida'il jar, yaitu tidak mengganggu tetangga. Tidak mengganggu, tidak menyakiti tetangga. Mengganggu di sini baik dengan lisan kita maupun dengan perbuatan kita. Mengganggu, menyakiti tetangga yaitu dengan lisan, misalkan suka memfitnah tetangganya, misalkan suka mencaci maki tetangganya, suka menggunjing tetangga. Ini mengganggu. Nah, yang seperti ini sepatutnya kita tinggalkan. Demikian juga mengganggu dengan tetangga bisa dengan perbuatan kita, misalkan menyakiti tetangga
dengan tangan kita, memukulnya, mencubitnya, atau bisa dengan perbuatan yang lain, misalkan kita rusak barang-barang milik tetangga kita, padahal tetangga kita nggak punya kesalahan, karena hanya rasa hasad kita, rasa dengki kita tidak senang tetangga kita mempunyai sesuatu yang bagus, barang yang bagus, harta yang banyak, kemudian kita rusak. Ini termasuk mengganggu, menyakiti tetangga. Atau misalkan contoh yang lain, yaitu dengan misalkan membuang sampah ke tempat tetangga, mengalirkan air comberan ke tempat tetangga kita. Ini semua termasuk bentuk mengganggu tetangga kita, yang seharusnya itu kita tinggalkan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia mengganggu atau menyakiti tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifah, hendaknya dia memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, hendaknya dia berkata baik atau diam. Nah, yang menjadi inti bahasan kita yaitu bagian awal dari hadis ini. Nabi mengatakan barang siapa yang beriman kepada Allah dengan iman yang sempurna, maka hendaknya dia tidak mengganggu atau tidak menyakiti tetangganya. Jadi barang siapa yang dia itu beriman dan imannya itu baik, imannya itu bagus, sempurna, maka dia tidak akan mengganggu atau menyakiti tetangganya. Nah, maka sebaliknya, ketika orang suka mengganggu, suka menyakiti tetangganya, nah maka ini menunjukkan imannya belum sempurna, menunjukkan imannya belum sempurna. Yang suka patutan, suka bertengkar, suka mencaci maki, suka menyakiti tetangganya, ini menunjukkan bahwasanya imannya itu masih perlu dibenahi, imannya masih belum sempurna. Karena Nabi menjelaskan bahwasanya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangga. Nah, kita contoh Nabi kita nanti akan dibahas di belakang. Nabi SAW bahkan sampai kepada tetangga yang ada di sekitarnya, beliau berbuat baik, memberikan apa yang belum memiliki. Nah, bahkan sampai tetangga yang non muslim pun demikian. Jadi bukan cuma yang muslim, yang non muslim pun demikian. Nah, jadi tidak diganggu, tidak disakit. Nah, baik. Kemudian ibu-ibu jamaah rahimani wa rahmatullah, dan Nabi SAW itu menjelaskan bahwasanya orang yang suka menyakiti tetangganya, suka mengganggu tetangganya, maka kelak di hari akhir dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, meskipun dia rajin ibadah, meskipun dia rajin sholat, meskipun dia rajin sedekah, tetapi ketika dia suka menyakiti, mengganggu tetangganya, itu menjadi sebab dia masuk neraka. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah, Nabi mengatakan atau beliau mengatakan, qala rajulun, ada seorang laki-laki yang berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna fulana yurkaru min kasrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha. Ya Rasulullah, sesungguhnya si fulana, tidak sebutkan namanya siapa, si fulana itu diceritakan kalau dia itu orang yang banyak sholat, banyak puasa, banyak sedekah. Jadi rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah. Kalau dikatakan rajin sholat,
rajin puasa, rajin sedekah. Ini menunjukkan bahwasanya dia adalah orang yang banyak melakukan ibadah. Ya, sholat yang wajib, yang sunnah dikerjakan, puasa yang wajib, yang sunnah dikerjakan, demikian juga sedekah. Tetapi kata orang tadi, ghaira annaha tu'dhi jiranaha bilisaniha. Hanya saja dia itu suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Ya, jadi wanita ini meskipun dia gemar beribadah, tetapi lisannya pedas. Pedas bukan karena cabai, tapi pedas karena suka menyakiti tetangganya dengan lisan, mencaci maki, mengfitnah, menggunjing dan sebagainya. Qala, maka Nabi mengatakan tentang wanita ini, wanita yang dia rajin ibadah, ya sholat, ya puasa, ya sedekah, tetapi suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Apa kata Nabi? Hiya finnar. Dia, wanita tadi, kata Nabi, finnar, di dalam neraka. Wanita tadi di dalam neraka, dimasukkan ke dalam api neraka. Kenapa? Padahal dia gemar sholat, dia rajin ibadah, rajin puasa, rajin sedekah. Sebabnya itu suka mengganggu tetangga. Nah, baik. Kalau kemudian laki-laki tadi berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, fa inna fulana yuzkaru min qillati siyamiha wa sadaqatiha wa salatiha. Ya Rasulullah, sesungguhnya si fulana, orang ini menceritakan tentang wanita yang lainnya. Nah, dia wanita yang lainnya, kata orang tadi, dia itu sedikit puasanya, sedikit sedekahnya dan sholatnya. Jadi puasanya cuma yang wajib-wajib saja, sedekahnya cuma yang wajib, yaitu zakatnya saja, yang sunnah enggak. Demikian juga sholatnya juga yang wajib-wajib toh. Nah, itu cuma sedikit. Tetapi apa? Wa innaha tasaddaqa bi'autarin minal akid. Dan dia kalau sedekah itu cuma sedekah sedikit. Ya, satu potong keju kecil. Ya, jadi puasanya sedikit, sholatnya sedikit, sedekahnya juga sedikit. Tetapi kata orang tadi, wala tu'zi jiranaha bilisan, tetapi dia tidak pernah menyakiti tetangganya dengan lisannya. Tetapi dia senantiasa menjaga lisannya, tidak suka menyakiti tetangganya, tidak suka menggunjing, tidak suka memfitnah, tidak suka mencaci maki tetangganya. Dia jaga. Nah, maka qala, kata Rasulullah, hiya fil jannah, dia dimasukkan ke dalam surga. Siapa ini? Orang yang ibadahnya pas-pasan, sholatnya sedikit, puasanya sedikit, sedekahnya juga sedikit, tetapi dia dimasukkan ke dalam surga. Kenapa? Karena dia menjaga lisannya, karena dia tidak menyakiti tetangganya. Nah, tapi ini bukan berarti wah besok kalau gitu saya tak sholatnya sedikit aja. Wah, nggak usah apa? Nggak usah sholat sunnah, yang wajib aja. Puasa ya puasa wajib saja. Sedekah ya sedikit aja. Biasanya 10.000 ya 1.000 aja. Nah, apakah demikian? Tentunya tidak demikian maksudnya. Nah, jadi di sini apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjelaskan tentang bahayanya lisan, ya, bahayanya lisan yang tidak dijaga. Di antaranya itu digunakan untuk menyakiti tetangganya, itu menyebabkan seorang dimasukkan dalam neraka. Dan sebaliknya, ketika seorang bisa menjaganya, tidak menyakiti tetangganya, maka itu menjadi sebab dia masuk surga. Nah, kalau orang yang sholatnya sedikit, puasanya sedikit, sedekahnya sedikit, karena lisannya dia masuk surga, maka apalagi yang sholatnya banyak, siamnya banyak, sedekahnya banyak. Tentunya apa? Kesempatan untuk masuk dalam surga itu lebih terbuka lebar. Nah, baik. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Nah, demikian juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah juga, Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannata
man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Tidak masuk surga. Siapa yang tidak masuk surga? Man la ya'manu jaruhu, orang yang tetangganya tidak aman bawa'iqahu, dari gangguannya. Kata Nabi apa? Tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Orang yang suka mengganggu tetangganya sehingga tetangganya ini susah dekat-dekat dengannya. Dia merasa berat karena setiap hari harus bersabar menanggung cacian, makian, gangguan dari tetangganya. Nah, tetangga semacam ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak masuk dalam surga. Nah, ini menunjukkan apa? Bahaya. Kita menyakiti tetangga itu sangat bahaya. Nah, maka hendaknya ini kita perhatikan, jangan sampai kita suka mengganggu, suka menyakiti tetangga kita, baik dengan lisan kita ataupun dengan perbuatan kita. Nah, baik, kemudian adab yang berikutnya yaitu ikramul jari, yaitu memuliakan tetangga. Nah, jadi tidak mengganggu, dan lebih dari itu kita memuliakan tetangga kita. Muliakan tetangga kita ya bisa dengan ucapan, kalau bertemu bertegur sapa, mengucapkan salam, menanyakan kabar, seperti itu ya tetangga. Bukan tetangga ketemu aja tidak bertegur sapa, justru malah melengos ya. Ketemu malah pura-pura nggak lihat. Jangan sampai seperti itu. Nah, demikian juga memuliakan tetangga bisa dengan tenaga kita, membantu tetangga kita sedang ada hajat, ada keperluan yang dia tidak mampu menanggung sendiri, maka tidak ada salahnya kita ikut membantu meringankan. Demikian juga memuliakan tetangga dengan harta kita, berikan hadiah, berikan makanan sebagaimana jangan dijelaskan di sini. Nah, demikian yang kedua. Ada yang kedua yaitu apa? Memuliakan tetangga kita. Ya. Sebagaimana ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Shuraih. Qala, beliau berkata, sami'at udunayya wa absarat aynaya, kedua telingaku ini mendengar dan kedua mataku melihat. Hina takallama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara. Nah, jadi Abu Shuraih ini benar-benar mendengar dan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini untuk meyakinkan orang yang mendengar bahwasanya saya ini benar-benar melihat Nabi berbicara, telinga saya juga mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu jaizatahu. Maka hendaknya dia memuliakan tamunya, itu dengan memberikan hadiah, memberikan pemberian. Qala, maka orang tadi mengatakan, "Apa jaizatuhu ya Rasulullah?" Apakah yang dimaksud hadiah pemberian kepada tamu tadi ya Rasulullah? Qala, Nabi mengatakan yaumun walail, yaitu engkau memberikan kepadanya jamuan yang istimewa selama sehari semalam. Nah, jadi ini maksudnya apa? Memuliakan tamu. Kalau ada tamu datang ke tempat kita sampai berhari-hari, maka selama sehari semalam ini kita benar-benar memuliakannya. Di antaranya itu dengan memberikan suguhannya ya. Apa yang ada dikasihkan. Ini namanya jaizatah, pemberian. Termasuk bentuk memuliakan tetangga selama sehari malam. Wa dhiyafatu salasatu ayyam, dan memberikan jamuan kepada tamu itu selama 3 hari. Nah, 3 hari 3 malam ya. Jadi kalau tamu tersebut selama 3 hari 3 malam
masih menginap di tempat kita, maka selama 3 hari 3 malam kita punya kewajiban untuk memberikan makanannya selama 3 hari 3 malam. Kalau tadi hari yang pertama itu kita benar-benar memuliakannya. Nah, kalau 3 hari 3 malam ini memberikan makanan. Wa makana wara'a dzalika fa huwa shadaqatan alaih. Apa yang lebih dari itu? Itu lebih dari 3 hari. Oh, ternyata ini enggak cuma 3 hari nginepnya, 4 hari 5 hari. Maka hari keempat, hari kelima kalau masih diberikan itu sedekah. Itu adalah bentuk sedekah. Maksudnya apa? Tidak wajib. Tidak wajib. Kalau sampai hari ketiga itu kita masih wajib. Tapi kalau hari keempat dan selanjutnya apalagi sampai sebulan. Kadang ada yang tamu sampai seminggu, bukan keluarga ya. Kalau keluarga beda lagi, tamu. Ya, sampai lama. Nah, maka kita punya kewajiban memberikan makanan dan sebagainya itu cuma 3 hari. Kalau lebih dari itu namanya sedekah. Ya, sedekah ya boleh dan sunnah ya, dan kita dapat pahala. Tapi kalau seandainya kita tidak memberikan karena keterbatasan, maka kita tidak berdosa. Sampaikan maaf. Nah, sebenarnya mau memberikan konsumsi, memberikan tempat tinggal, tapi mohon maaf ini terbatas ya, nggak ada. Nah, ini untuk keluarga saja masih kurang, nggak masalah, jadi boleh karena kewajiban cuma 3 hari. Nah, kemudian wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata baik, atau kalau tidak maka dia diam. Nah, baik, yang menjadi inti pembahasan kita yaitu awal hadis ini. Nabi mengatakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Fal yukrim waifa, fal yukrim jarah, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Nah, jadi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dengan iman yang sempurna, maka dia akan memuliakan tetangganya. Dia akan memuliakan tetangganya. Nah, dan sebagaimana tadi sudah disampaikan, bahwasanya memuliakan tetangga dengan lisan, dengan ucapan, ya, bisa dengan perbuatan. Nah, termasuk memuliakan tetangga yaitu ketika kita bertemu dengannya dengan wajah yang berseri-seri, dengan wajah yang sumringah. Ya, karena kalau kita bertemu dengan tetangga kita kemudian dia wajahnya berseri-seri, sumringah, tentunya kita akan senang. Lain halnya kalau kita ketemu tetangga kok wajahnya bersengut, cemberut, menjap-menjap, gimana? Tentunya kita juga akan susah, sedih, jengkel. Maka hendaknya kita ketemu dengan tetangga, kita pasang wajah yang ceria, senyum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa tabassumuka ila akhika sadaqah." Senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Nah, termasuk saudara kita, dan ini yang lebih berhak kita senyum, yaitu saudara tetangga kita. Nah, ini termasuk memuliakan tetangga kita. Ini adab yang kedua. Baik, kemudian dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jari." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya, di dalam hadis ini sebutkan falyuhsin, hendaknya dia berbuat baik ila jari, berbuat baik kepada tetangganya. Berbuat baik kepada tetangganya itu dengan memuliakannya, dengan memberikan manfaat kepada tetangganya, dengan menyingkirkan gangguan dari tetangganya. Ada tetangganya kesusahan, jadi bantu. Nah, bukan kok malah tetangga malah usir, juga menyakiti, bukan seperti ini. Nah, baik, kemudian di antara adab dalam bertetangga yang berikutnya yaitu al-ihtimam bil jiran, yaitu memperhatikan tetangga kita. Ya, memperhatikan tetangga kita.
Nah, jadi hendaknya kita itu peduli dengan tetangga kita. Jangan sampai tetangga kita terjadi apa-apa sementara kita cuek, kita tidak ada perhatian sama sekali. Ada tetangga kita yang kelaparan, nah, kita tidak peduli, dibiarkan. Padahal kita di rumah simpenan makanan bertumpuk-tumpuk sampai sisa-sisa, bahkan kadang ada yang dibuang, sengaja dibuang karena saking banyaknya. Sementara tetangga kita untuk makan saja kekurangan, yang sampai seperti itu. Nah, kita harus perhatikan, kita harus memperhatikan tetangga kita. Nah, kita harus peduli dengan tetangga kita. Nah, sebagaimana ini dicontohkan oleh Nabi kita, dan ini wasiat malaikat Jibril kepada Nabi kita. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Ma zala Jibrilu yusini bil jar." Terus menerus malaikat Jibril memberikan wasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetanggaku. Jadi malaikat Jibril terus menerus berwasiat kepada Nabi, memerintahkan Nabi untuk memperhatikan tetangganya, berbuat baik kepada tetangganya. Hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu, hingga aku mengira bahwasanya tetanggaku itu akan menjadi ahli warisku. Karena saking seringnya malaikat Jibril berwasiat kepada Nabi untuk berbuat baik, untuk memperhatikan tetangganya, sehingga Nabi mengira bahwasanya jangan-jangan ini nanti dijadikan ahli waris. Nah, tapi ternyata tidak. Hanya saja malaikat Jibril terus menerus demikian berwasiat pada Nabi, jaga tetangga, perhatikan tetangga. Ini wasiatnya malaikat Jibril pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya ini tidak khusus bagi Nabi, tetapi ini juga berlaku bagi umatnya, termasuk kita. Itu hendaknya kita peduli dengan tetangga kita. Jangan sampai kita peduli dengan orang-orang yang tempat tinggalnya jauh dari kita, bahkan sampai di luar negeri, sampai di Palestina, sampai di Yaman, sampai di Suriah, sampai di mana-mana kita perhatikan, kita sumbang sampai jutaan, bahkan ratusan juta kita keluarkan. Sementara tetangga kita sendiri sama sekali tidak kita hiraukan. Ini kebalik. Boleh kita nyumbang Palestina, boleh, bagus. Sampai ke Yaman, sampai Suriah, sampai mana saudara-saudara kita yang butuhkan, bagus. Tetapi jangan lupa tetangga kita. Nah, jangan yang jauh dulu kita perhatikan, sementara yang dekat-dekat malah kita telantarkan. Dan seperti kita mulai dari terdekat, baru yang jauh. Nah, jangan dibalik, jangan yang jauh dulu, yang dekat tidak, tapi yang dekat dulu. Nah, demikian diwasiatkan oleh malaikat Jibril pada Nabi secara khusus, dan umumnya juga berlaku untuk umatnya. Nah, baik, kemudian di antara adab di dalam bertetangga yang lainnya yaitu memberikan hadiah. Hadiah lil jiran min at-ta'am wa nahwi. Memberikan hadiah kepada tetangga berupa makanan atau yang semisalnya. Nah, ini biasanya kalau kita pulang bepergian dari tempat jauh bawa oleh-oleh, jangan lupa tetangga kita ya, paling tidak ya kiri kanan kita, kiri kanan, depan belakang, tonggo rapat ya. Kiri kanan depan belakang ya, sekitar kita. Lebih dari itu, mau yang lebih luas boleh. Nah, tapi paling tidak yang dekat-dekat aja kita berikan hadiah pada mereka. Nah, karena dengan saling memberikan hadiah itu akan menyebabkan terjalin rasa saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Nabi mengatakan tahadu, hendaknya kalian saling memberikan hadiah, maka kalian akan saling menyayangi.
Nah, demikian juga kalau kita dengan tetangga yang saling memberikan hadiah, yang sana masak, nyembelih kambing misalkan, kemudian dibagi-bagikan. Nah, yang dikasih senang. Besok gantian yang sini juga beli gori, digudeg ya, dikasihkan. Maka akan tumbuh rasa saling sayang. Maka hidup bertetangga itu jadi enak, nyaman. Lain halnya kalau dengan tetangga setiap hari ribut, hanya masalah air hujan ngalir di halaman rumahnya aja jadi ribut. Jadi ada yang seperti itu. Nah, ini kalau sudah didasari rasa dengki terlebih dahulu, kalau sudah dalam hatinya itu ada rasa dengki, maka apapun yang dilakukan oleh tetangga meskipun itu baik dianggap buruk. Ini kalau sudah ada rasa dengki dalam hati, maka dari seperti ini kita hilangkan, kita bersihkan dari hati kita. Kita tumbuhkan rasa saling sayang dengan tetangga-tetangga kita, antaranya yaitu dengan saling memberikan hadiah. Nah, dan ini yang diwasiatkan Nabi, perintahkan Nabi kepada sahabat Abu Dzar khususnya dan umumnya pada umatnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Abu Dzar, idza tabakhta maraqatan fa'aksir ma'ah wa ta'ahad jiranaka." Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, kalau engkau masak sop, maraqah itu masakan sop ya, kuah yang ada dagingnya. Kata Nabi fa'aksir ma'ah, maka perbanyaklah kuahnya. Nah, wa ta'ahad jiranaka, dan berikanlah kepada tetangga-tetangga. Jadi masak bakso, masak soto dan sebagainya berbanyak. Kemudian tetangga kita kanan kiri kita dikasihkan. Ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memberikan hadiah ya, berupa makanan atau yang lainnya. Nah, baik. Demikian juga diriwayatkan dari Mujahid bahwasanya Abdullah bin Umar dubihat lahu syatun fi ahlihi. Bahwasanya Abdullah bin Umar itu pernah disembelihkan untuk beliau, untuk keluarga beliau, satu ekor kambing. Falamma jaa, maka ketika beliau datang, beliau berkata, Ibnu Umar berkata, ahdaitum li jarina al-yahud, apakah kalian jadi Abdullah bin Umar berkata kepada keluarganya, apakah kalian sudah memberi tetangga kita yang beragama Yahudi? Bukan orang Muslim, tapi Yahudi. Apakah kalian sudah beri tetangga kita yang Yahudi? Ahdaitum li jarina al-yahud, diulangi lagi, apakah kalian sudah memberikan tetangga kita Yahudi? Nah, kemudian Ibnu Umar menyampaikan alasannya, kenapa kok seperti itu? Kenapa kok harus memperhatikan tetangga? Nyembelih kambing kok kemudian dibagi-bagikan, bukan kok nyembelih kemudian disimpan sendiri di di freezer sampai berbulan-bulan. Nah, diambil sedikit-sedikit. Tetangganya sama sekali nggak dapat, cuma dapat baunya. Sampai masak gulai, nah, besoknya lagi sate, cuma dapat baunya toh. Nah, ada tetangga rumahnya mepet, ya. Nah, kalau ada apa-apa dia yang membantu kita, tapi ketika kita punya sedikit pun kita tidak berbagi. Ya, jangan sampai seperti itu. Jadi Abdullah bin Umar dia nyembelih kambing, keluarganya nyembelih kambing, beliau tanya, apakah tetangga kita yang Yahudi, ini bukan Islam tapi Yahudi dan diberi. Nah, kemudian beliau menjelaskan alasannya kenapa. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, hadis yang tadi sudah sampaikan, ma zala Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuhaditsu. Malaikat Jibril senantiasa berwasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetanggaku
hingga aku mengira bahwasanya dia akan menjadi ahli warisku. Ya, berdasarkan hadis ini, maka Abdullah bin Umar memerintahkan kepada keluarganya untuk apa? Memuliakan tetangganya dengan memberikan daging hasil sembelihan kambing tadi, termasuk tetangganya yang Yahudi. Tidak dibedakan ya antara yang Muslim atau non Muslim. Selama itu tetangga kita, mereka mempunyai hak tetangga. Meskipun kalau yang Muslim ia lebih diutamakan. Nah, tetapi yang non Muslim juga diberi, karena dia tetangga. Yang namanya tetangga, dia punya hak tetangga. Yang Muslim punya dua hak. Yang pertama hak tetangga, yang kedua hak saudara sama Muslim. Maka haknya lebih kuat. Nah, tetapi yang non Muslim itu juga apa? Kita perhatikan. Demikianlah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi memberikan hadiah bukan cuma kepada orang-orang yang seagama dengan kita. Demikian juga yang berbeda keyakinan dengan kita, ini juga kita perhatikan. Baik, kemudian di antara adab di dalam bertetangga yang lainnya yaitu siyanatu ardil jari wa mali, yaitu menjaga kehormatan tetangga dan hartanya. Menjaga kehormatan tetangga dan juga hartanya. Menjaga kehormatan tetangganya yaitu apa? Tidak mencoreng, tidak merendahkan kehormatannya dengan memfitnahnya, dengan menjatuhkan namanya dan sebagainya. Tidak seperti itu. Demikian juga menjaga hartanya. Kalau tetangga kita punya harta, maka kita jaga, jangan kita ambil, jangan kita rusak. Ini adab dalam bertetangga. Nah, kadang orang dengan tetangganya tadi ada rasa hasad, rasa dengki, sehingga ketika tetangganya misalkan punya motor baru, bagaimana? Panas, akhirnya apa? Dia fitnah. Si fulan kemarin beli motor baru itu dari hasil nyuri, dari hasil korupsi. Nah, difitnah. Tidak berhenti sampai di situ, nanti apa? Dia berusaha merusak. Motornya sedang dibawa ke masjid misalkan atau kemana, dirusak, bannya dikempesin, kacanya dipecah, spionnya diambil. Nah, ini seperti ini nggak boleh. Ya, tapi ini kadang terjadi yang seperti itu dengan tetangganya sendiri, bukan tetangga yang jauh, kadang tetangga sampai rumah. Nah, kehormatannya dijatuhkan, hartanya dirampas, diambil, dikuasai, dirusak. Ini bukan adab bertetangga yang baik seperti ini. Nah, Imam Ahmad meriwayatkan dari Al-Miqdad bin Aswad, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat-sahabatnya, ma taquluna fi zina? Bagaimana menurut kalian tentang zina? Zina itu bagaimana menurut kalian? Maka para sahabat mengatakan, haramahullah wa rasuluhu. Zina ini telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa huwa haramun ila yaumil qiyamah, dan zina itu diharamkan sampai hari kiamat nanti. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabi, maka Rasulullah kemudian bersabda kepada sahabat-sahabat. Nah, jadi di sini Nabi hendak menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya tentang tadi pentingnya menjaga kehormatan tetangganya. Jangan tetangganya itu disakiti, dijatuhkan kehormatannya. Nah, karena mereka punya hak yang besar. Nah, Nabi bertanya pada sahabat, bagaimana menurut kalian tentang zina? Maka sahabat bertanya, itu diharamkan oleh Allah dan Rasulnya sampai hari kiamat. Maka Nabi kemudian berkata pada para sahabatnya, li ayyazni rajulu bi asrati niswatin. Salah seorang berzina dengan 10 wanita, aisaru alaihi, itu lebih ringan baginya, min an yazniya bi imraati jari, daripada dia berzina dengan istri tetangganya. Nah,
Jadi sama-sama berzina. Yang satunya berzina dengan 10 wanita tapi bukan tetangga. Yang satunya berzina dengan 1 wanita tapi tetangganya sendiri. Kata Nabi SAW, lebih ringan yang berzina dengan 10 wanita yang bukan tetangga. Tetapi ini bukan berarti menganjurkan untuk berzina, bukan. Nabi cuma membandingkan mana yang lebih berat. Ada 2 dosa, sama-sama dosa besar. Zina itu dosa besar. Zina atau istilah sekarang apa? Selingkuh. Nah, ini dosa besar. Tapi Nabi SAW membandingkan zina dengan wanita yang lain, bukan tetangga, itu lebih berat, lebih ringan daripada berzina dengan tetangga meskipun hanya satu orang wanita. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya tetangga kita itu harus dijaga kehormatannya. Tetangga kita punya pasangan, maka kita ikut menjaganya, jangan malah pasangannya kita ambil, kita rampas. Nah, jadi apa namanya, pelakor. Nah, bukan seperti itu. Nah, tetangga misalkan yang laki-laki sedang pergi jauh, nah maka kemudian apa, diambil kesempatan oleh tetangganya. Nah, ini seperti ini nggak boleh. Tetangga itu harusnya menjaga kehormatannya. Wanita yang sedang ditinggal suami, ya bantu kita yang menjaganya. Nah, jangan malah dimanfaatkan. Nah, kemudian Nabi bersabda, "Ma taquluna fi sarqah?" Bagaimana menurut kalian tentang mencuri? Mencuri itu bagaimana? Kalau maka para sahabat berkata, "Haramah Allah wa rasuluhu wa hiya haram." Telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan itu haram. Jadi mencuri itu haram. Qala, maka Nabi mengatakan, "Li ayyashrika rajulu min asyrati abyatin aisaru alaihi min an yasrika min jarihi." Kata Nabi SAW, seorang itu mencuri dari 10 rumah yang bukan tetangganya, itu aisaru alaihi, lebih ringan, lebih ringan min an yasrika min jari, daripada dia mencuri tetangganya, mencuri di rumah tetangganya. Disama-sama mencuri, yang satunya mencuri tapi di tempat yang jauh, bahkan sampai 10 rumah dia curi. Yang satunya mencuri 1 rumah tetapi tetangga dia sendiri. Maka kata Nabi SAW, lebih ringan yang mencuri 10 rumah, di 10 rumah, dalam 10 rumah, daripada yang mencuri satu rumah tetangganya sendiri. Nah, ini juga menunjukkan apa? Besarnya hak tetangga kita. Maka hendaknya kita jaga kehormatannya, kita jaga kemuliaannya, kita jaga hartanya. Tapi sekali lagi, ini bukan berarti apa? Kita menganjurkan untuk mencuri, yang penting bukan tetangga, bukan seperti itu. Nah, dulu ada orang ini dari tetangga yang menceritakan, yang orang tua itu menceritakan, dulu tetangga kita ada yang suka nyuri, tapi dia baiknya, katanya baiknya ya, nyuri kok baik ya. Baiknya itu apa? Dia nggak mau nyuri di sini, kalau mau nyuri di tempat yang jauh. Nah, katanya seperti itu. Ya, jadi sekali lagi, bukan ini menjadi pembenaran seperti itu, enggak. Ya, jadi mencuri ini juga termasuk perbuatan dosa, nggak boleh, diharamkan. Nah, tetapi kalau dibandingkan, yang satunya mencuri di tempat yang jauh yang bukan tetangga, yang satunya mencuri di tempat tetangganya sendiri, yang mencuri di tempat tetangganya itu yang lebih besar, karena tetangga mempunyai hak dijaga kehormatannya, dijaga hartanya. Nah, baik. Kemudian diantara adab bertetangga yang lainnya yaitu ikramul jar al-aqrab fal-aqrab, memuliakan tetangga dari yang paling dekat, kemudian yang berikutnya. Jadi memuliakan tetangga itu dengan memberikan hadiah dan sebagainya, itu kita mulai dari yang paling dekat dulu, kemudian yang lebih jauh, kemudian yang lebih jauh, demikian seterusnya. Nah, jadi ada prioritas. Maka ketika misalkan kita pulang dari bepergian, kemudian bawa oleh-oleh, dihitung-hitung kok oleh-olehnya cuma sedikit, nggak cukup untuk tangga semuanya, maka mana yang diberi terlebih dahulu? Yang paling dekat dengan rumah kita. Nah,
sebagaimana dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah. Qultu, aku berkata, ya Rasulullah, inna li jaraini. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku punya 2 tetangga. Aisyah mengatakan kepada Nabi, aku punya 2 tetangga. Fa ila ayyihima uhdiya, kepada siapa aku berikan hadiah dari 2 tetangga tadi. Kalau bisa dua-duanya itu lebih bagus, tapi ini masalahnya hadiahnya cuma 1, gak mungkin dibagi. Nah, maka siapa yang lebih berhak untuk aku beri ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Qala, Nabi mengatakan, ila aqrabihima minka baban, berikan kepada orang yang pintunya lebih dekat kepadamu. Ya, pintu rumahnya itu lebih dekat dengan rumahnya. Nah, Aisyah radhiyallahu anha itu yang lebih berat. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya memuliakan tetangga itu dimulai dari yang paling dekat, kemudian yang berikutnya demikian seterusnya. Nah, jangan seperti tadi yang sudah disampaikan, memberikan hadiah sampai jauh-jauh tetapi tetangganya sendiri nggak pernah diberi. Memuliakan orang lain sampai banyak orang tapi di tempat yang jauh-jauh sementara tetangganya sendiri nggak pernah dimuliakan. Jangan seperti itu. Nah, baik, kemudian ikhwatu fillah rahimani wa rahmatullah. Nah, di sini disebutkan di antara contoh Nabi SAW memberikan hadiah kepada tetangganya. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Urwah bin Jubair, ini keponakannya Aisyah. An Aisyah, dari Aisyah, anna qalat li Urwah, bahwasanya Aisyah berkata kepada Urwah ibnu ukhti, Urwah bin Jubair ini keponakannya Aisyah, Urwah bin Zubair, anaknya Asma, ya. In kunna lananzuru ila hilali thumma hilal salata ahillatin fi syahrain. Aisyah berkata kepada Urwah, sesungguhnya kami itu pernah nunggu hilal, tanggal baru, ya. Hilal itu bulan pada tanggal baru, sampai 3 kali hilal. Berarti apa? Sampai 3 bulan. Wa ma uqidat fi abyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan selama 3 bulan di rumah Rasulullah tidak pernah menyala api. Artinya apa? Tidak pernah masak. Coba kalau di rumah kita pernah seminggu gak nyala apinya, pernah seminggu gak masak? Pernah. Kapan? Ketika ditinggal bepergian, iya. Tapi di sana juga masak, jajan, iya. Kalau ini apa? Karena memang tidak ada yang dimasak. Pernah seperti itu. Nah, jadi selama 3 bulan gak pernah masak. Kemudian apa makannya? Waktu kemudian aku bertanya, ya, kepada Aisyah, ya khalah, makana yu'ishukum, wahai bibi, terus apa yang kalian makan, ya, untuk menghidupi kalian itu apa? Qala al-aswadani at-tamr wal ma', itu dua makanan, 2 barang, yaitu at-tamr, qurma, wal ma', dan air. Jadi cuma itu. Tiap hari makan kurma, minum air, makan kurma, minum air. Nggak pernah masak roti, ya. Nah, illa annahu qad kana li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sirrun lil ansar. Hanya saja Nabi sallallahu alaihi wasallam itu punya tetangga, tetangga dari orang Ansar, dari kalangan Ansar. Wa kana yamnahuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min albanihim wa yuskina. Nah, jadi Nabi SAW punya tetangga Ansar yang dia punya kambing. Nah, punya kambing, kemudian apa? Tetangganya tersebut memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW air susunya. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi gak punya apa-apa. Nah, kemudian ada orang memberikan susu kepada Nabi. Kata Urwah bin Zubair, fayuski, atau kata Aisyah, fayaskina. Nah, kemudian Nabi SAW memberikan minum itu kepada kami, yaitu kepada keluarganya, kepada Aisyah dan yang lainnya.
Jadi bukan diminum sendiri. Nah, bukan diminum sendiri. Nah, jadi di sini apa? Tetangganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadiah itu berupa air susu. Nah, baik, ini contoh yang terjadi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan kalau seandainya kita diberi hadiah sesuatu yang kecil nilainya, maka bagaimana? Apakah kita tolak? Ya jangan. Ya. Tidak boleh kita meremehkan hadiah yang diberikan tetangga kepada kita meskipun sedikit. Atau kalau seandainya kita mau memberikan punyanya cuma sedikit, nggak masalah, berikan. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, Nabi mengatakan, ya nisa al-muslimah la takhiranna jaratun lijaratiha walau firsina syatin. Wahai para wanita muslimah, janganlah seorang tetangga meremehkan pemberian tetangganya meskipun hanya firsina syatin. Firsina syatin itu apa? Kuku kambing atau unta ya. Jadi nyembelih unta, kalau bahasa kita apa? Tekle ya. Dikasih bukan dagingnya tapi apa? Tekle, kakinya unta. Yang biasanya kalau korban gimana kaki itu? Nah, nggak ada yang mau ngambil ya, pada sampai numpuk-numpuk. Nah, ya kalau seandainya tetangga kita memberikan yang seperti itu cuma senilai kaki kambing, kaki sapi atau yang sedikit, maka jangan diremehkan. Karena sesuatu yang diberikan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas karena Allah, meskipun sedikit, insya Allah itu akan menjadi besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan kita remehkan. Dan Nabi mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah kalian meremehkan perbuatan baik meskipun kecil. Walau anta ta'ahaka bi wajhin talqin. Meskipun hanya bertemu dengan saudaranya dengan wajah yang berseri. Nah, jadi jangan diremehkan. Kalau tetangga kita memberikan hadiah gorengan cuma 2 misalkan, nggak masalah, kita terima. Atau kita ingin memberikan punyanya cuma sedikit, nggak masalah ya. Nah, baik jamaah rahimani wa rahimakumullah, demikian diantara adab-adab dalam bertetangga yang seharusnya kita jaga sehingga hubungan antara kita dan tetangga kita menjadi baik. Nah, baik, barangkali demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan sore kali ini, dan semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita dan khususnya bagi diri saya pribadi, dan semoga kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dimudahkan untuk mengamalkan setiap ilmu yang telah kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.